Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Nah, jadi sepertinya pancingan Bang Adian ini berhasil guys. Akhirnya Bang Fahri Hamzah itu mengakui sendiri soal peristiwa di MK guys. Dan akhirnya ucapan Bang Adian itu terbukti benar. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak video ini guys. Bismillah. Melawan dia tidak menyenangkan, tapi mengalahkan dia menjadi sebuah keharusan buat gua. Agar ini tidak terulang lagi. Itu saja. Bang Fahri, Anda bilang Anda Biasa nih, mengakui guys. bahwa sesungguhnya ini tidak ideal. Keputusan mempasangkan Prabowo Mana ada Gibran tidak politik ideal. yang ideal? Mana ada politik yang ideal? Karena sebetulnya kalau kemudian Politik itu selalu dua. Oke. Selalu di sini kita ngomong ideal, tapi di ujung ini ada darah, ada pembunuhan, ada orang itu saling tipu. Itu semua politik begitu. yang Enggak terjadi lah. sekarang yang itu. Nggak ada. Bahwa Jadi dalam sekarang saling dalam tipu, sejarah saling bunuh. politik itu bisa terjadi. Dan kenapa kita duduk di sini? Agar sejarah buruk politik itu berkurang keburukannya dari tahun ke tahun. Dari sistem ke sistem. Dari kedewasaan ke kedewasaan. Nggak bisa selalu katakan politik seperti itu. Mungkin pernah terjadi 100-200 tahun yang lalu. Jangan dong terjadi lagi 50 tahun yang lalu. Ya, Dan jangan benar. kemudian argumentasi lu itu untuk membenarkan peristiwa berdarah 50 tahun, ini 100 tahun guys. ke depan. Nggak boleh, Pak. Berdarah itu masih terjadi. Ini kilometer 50 suatu hari ini akan dibahas KM oleh orang 50, kok. guys. Itu berdarah-darah juga kok. Ya. Jadi sudahlah, kita jangan menganggap, jangan tangisi ini, karena itulah politik. Selalu ada wilayah-wilayah baiknya, tapi seorang selalu harus memilih. Jadi memang politik. Kalau orang bisa sekarang memilih Gibran, ya kan, secara konstitusional dan itu sudah terjadi, apa masalahnya? Hak politik dia kok, kenapa bisa dilarang? Ya tarung aja dengan realitas itu kan. Iya dong. Hak Kita nggak perlu menyesali karena itu terjadi. Karena Ya. siapa yang bisa melarang orang pergi ke Mahkamah Konstitusi? Kita bilang, oh konspirasi itu semua ada yang menggerakkan. Siapa bilang selama ini tidak ada yang menggerakkan? Ngegas juga nih, Semua guys. peristiwa Bang politik Fahri. di MK itu, saya tahu betul itu. Hakim-hakim MK itu ada kader partai politiknya ketemu dengan orang Nah, parpol ini, guys. di tempat tertutup. Saya tahu itu. Artinya menurut lu memang MK tidak pantas dipercaya Oh, dong? memang itu terjadi kok hari-hari. Memang tidak pantas dipercaya. MK naik turun. Enggak, artinya dengan kata-kata lu tadi itu Di zaman Pak Jokowi naik turun, di Ya. zaman Pak SBY naik turun, Oke. kemungkinan berikutnya juga naik turun. Oke, Ini, karena itu makanya dia tidak pantas dipercaya, kan itu yang lu Ngaku sampaikan. sendiri, toh. guys, Tapi ini, lu guys. marah ketika gua tidak percaya sama MK, tapi kemudian lu bercerita bahwa memang dia tidak pantas dipercaya. Bukan. Ya, Apakah ambiguitas itu saya yang ada tidak dalam politik Indonesia Gini, seperti ini Bos. dulu? Nggak ada hak ente untuk tidak percaya kepada MK, dan MK sudah membuat keputusan kalau dia melakukan pelanggaran itu ada mekanismenya, diatur dalam undang-undang, dibentuk mahkamah kehormatan dan sebagainya. Itu ada semua, itu akan jalan kok, nggak bisa dihentikan. Dan dalam negara demokrasi satu orang tidak bisa merubuhkan sistem ini. Sistem ini tuh tonggaknya terlalu Iya, banyak. tapi lu juga harus sadar bahwa langkah pertama yang akan terjadi dari sebuah proses ketidakadilan adalah pembangkangan. Hati-hati loh, bisa terjadi civil disobedience, pembangkangan sipil. Anda melihat ada kemungkinan itu, Bang Adian? Loh, saya tahu sakitnya banyak orang. Ini bukan rasa sakit Adian, ini rasa sakit banyak orang. Banyak orang yang sakit itu apa? Bukan karena Jokowinya, harapannya hilang. Dan itu bisa bermuara pada civil disobedience. Sangat bisa. Pada pembangkangan sipil. Nggak ada. Dalam Dalam bentuk demokrasi nggak ada civil disobedience, nggak ada. Bagaimana kita mau Kalau di memperdebatkan dalam apakah- negara masih ada struktur otoriter ya, karena masih ada komando. Tapi kalau kita berbicara negara demokrasi itu nggak ada lah, omong kosong begitu-begitu. Loh, Nggak pernah terjadi. Ini kan persoalan persepsi. Apakah merubah undang-undang untuk kepentingan keluarga bukan bagian dari sikap otoriter? Yang mengatakan saya bisa Ya itu kan merubah. Anda yang bilang untuk Artinya keluarga. bahwa persepsi kita tidak sama. Ya memang. Apakah kualitas Dalam demokrasi itu kita nggak bisa maksa orang semua menganggap persepsi harus sama. Iya, makanya Itulah gue indahnya bilang. demokrasi. Betul, makanya gue bilang Oke. mungkin nggak terjadi pembangunan sipil, Nana. sangat mungkin. Oke, karena menarik, Bung Fahri. Kalau di Twitter tuh kan suka rame tuh orang kemudian mengcapture apa yang sempat Anda katakan sebelumnya pada situasi yang kurang lebih sama. Ya. Dan di tahun 2019 itu kalau tidak salah, Anda juga sempat mengatakan ya Anda mengkhawatirkan ketika publik menilai presiden ingin membangun dinasti. Itu 4 tahun yang lalu. Kita ini Bang, persisnya kata-kata Ya. Anda. Anak dan keluarga Ya, Presiden aku Jokowi hafal masih itu. muda. Sebaiknya jangan Itu masuk 4 tahun politik. yang lalu, persis pada saat Anies Baswedan mengatakan saya nggak akan maju, saya nggak akan mengkhianati Prabowo. Atau sebelumnya ada perjanjian batu tulis yang mengatakan Prabowo akan didukung. Makanya saya jawab, suatu hari telur pun bisa berjalan.
Karena waktu ternyata merubah kita semua. Anda berubah, jadi sikap Anda berubah. Anda tidak lagi menilai bahwa ini Gibran 4 tahun yang lalu dengan Gibran hari ini beda dong. Masa kita harus menyamakan apa Tapi yang tetap terjadi anak 4 dan tahun? keluarga presiden. Iya, tapi beda. Iya. Ya kan? Gibrannya berbeda, Anak dan keluarga Fahri presiden Hamzahnya, beda. Fahri Hamzahnya prinsipnya sama Sekarang tidak? AHY digadang-gadang oleh koalisi perubahan mau jadi Ini kemudian ini jawaban Anda kan, itu nasihat setahun lalu, Gelora belum ada, Pilkada belum ada, Gibran belum maju. Setahun kemudian Gelora ada, Pilkada sah mulai, Gibran dah maju, masa dilarang? Iya dong. Ya masa kita larang, orang punya hak kok sekarang gitu loh. Jadi Fahri Dan Hamzahnya apalagi kalau kita berbicara pertarungan, ya kan pertarungan itu kan pragmatis di ujungnya. Kita harus memilih. Karena kita boleh ideal, tapi kita juga harus menang. Mana ada politisi yang bilang, oh kita ini cuma ideal doang, nggak harus menang. Salah juga dong, konyol. Jadi Pertarungan itu ada dua. Cita-cita ideal yang kita ingin perjuangkan dan kemenangan yang kita dapatkan. Karena kemenangan yang bisa mengeksekusi gagasan ideal itu. Kan itu yang terjadi. Mbak Nana, Tuh. Gus Coy, kita sekarang Abang marah nggak ini? harus mulai melupakan yang itu. Oh enggak, ini kan dipancing-pancing dia aja, Pak. Oh, keluar dari sini. Kok gua lagi? Ya, Gimana Iya, sih? enggak keluar dari Ya. sini. Pancing-pancing nih guys. Kita katanya. tahu kapan mengakhiri kesedihan. Ya. Kita tahu kapan menyelesaikan kemarahan dan Sekarang kekecewaan. ya, Oke guys, jadi menarik sekali guys ya perdebatan di podcast Mata Najwa ini ya guys ya. Siapa yang bisa menyangka coba kita bisa melihat Bang Fahri Hamzah sekarang mendukung Pak Jokowi dan Gibran dan Bung Adian juga sekarang mengkritik Pak Jokowi. Bedanya dulu Fahri Hamzah itu mengkritik hampir pada semua keputusan-keputusan Pak Jokowi. Lain halnya dengan Adian yang mengkritik hanya pada keputusan MK yang sekarang memang menjadi bahan perbincangan publik guys. Jadi menurutnya Fahri lah yang berubah, sedangkan Adian tetap pada pendiriannya dalam berkonstitusi. Yang kadang ketawa-ketawa sendiri melihat seperti ini, melihat Fahri Hamzah ngomong di Pilpres 2014, 2019, dia sangat vokalis mengkritik Pak Jokowi. Di tahun 2020 dia jadi vokalis mengkritik Gibran yang mau maju di Pilkada. Tapi sekarang jadi vokalisnya memuji dan membela Jokowi dan Gibran. Membuktikan bahwa hanya karena dia punya kekuasaan bisa membuat dirinya kehilangan idealisnya guys. Sayang sekali Bang Fahri, kita tidak bisa tertipu karena jejak rekam selalu menjadi bukti nyata jejak integritas seorang politikus. Bang Adian Apitulu memang gaya keberaniannya, kecerdasannya, bicaranya yang simpel dan mudah dimengerti, serta nyalinya yang gak usah diragukan lagi. Bang Adian memang gak main-main, kepribadiannya sudah teruji guys. Saya mengutip dari perkataan Bang Adian tadi yang menurut saya sangat keren guys, dari perbincangan tadi, melawan dia tidak menyenangkan, tetapi mengalahkan dia itu menjadi keharusan. Keren banget kan guys. Jadi menurut kalian gimana guys soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys ya. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.